Hai, welcome back to my channel. Back with me Dinda di sini. Kayak nama kepanjangan ya, Dinda di sini. Gengs, apa kabar semua? Apakah kalian sehat-sehat dan bahagia selalu? Basi ya kalau nanyain sehat, tapi sebenarnya itulah hal yang paling kita butuhkan untuk saat ini. Ya, bener gak sih? Bahagia, happy, sama sehat, apalagi gitu kan. Kalau kamu happy, kalau kamu sehat, pasti apa aja bisa kamu lakuin ya. Terima kasih, aku mau ngucapin thank you buat yang udah nonton, nyimak video aku selama ini. Terima kasih. Entah kenapa aku mau ngucapin terima kasih ya. Terus aku juga gak bosan-bosan ngajak kalian berdoa lagi. Dan tetap stay di rumah aja, tetap stay at home, jangan kemana-mana di tengah wabah virus ini ya. Tahu kan virus apa? Nah ya gitu ya, jaga kesehatan, terus jangan lupa minum vitamin, olahraga yang ringan-ringan ya. Terus jangan lupa juga pikir yang positif, jangan lupa makan yang teratur, tidur yang cukup ya. Kalau kalian kurang dari salah satu itu, nanti pasti kalian jadi pasti kurang sehat. Kalau kalian kurang sehat, nanti jadinya kalian gampang sakit ya. Udah tau lah ya akibatnya gimana. Terus apa lagi ya, semoga kamu yang punya masalah, seperti biasa aku bakal doain semoga masalahnya cepat selesai. Terus buat kalian yang suka komen di setiap video aku, tenang gengs, aku baca setiap komennya. Terus juga mau yang negatif mau yang positif, tapi kebanyakan yang positif. Terus banyak juga yang suka curhat-curhat colongan ya kan. Yang curhat colongan di komen aku baca, ntar di akhirnya biasanya aku ucapin amin ya, aku doain semoga yang terbaik gitu ya, yang positif-positif aja ya. Terus yang suka ngasih saran apa, aku terima saran-sarannya ya. Selama sarannya make sense, aku terima, aku dengerin. Aku terbuka dengan saran dan kritik apapun, tenang aja ya. Boleh yang punya rekomendasi video nih, aku udah lama nggak tanya-tanya ke kalian ya. Boleh yang punya rekomendasi, susah sekali aku bicara. Yang punya rekomendasi video boleh silakan komen di bawah ya, di bawah kolom komentar maksudnya ya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apalagi, udah itu aja lah. Kita balik lagi game Pick a Card ya. Sebenarnya terlalu basa-basi ya intro video aku, cuma ya justru yang basa-basi itu sebenarnya bermanfaat ya. Jangan lupa berdoa ya untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang terkena wabah virus. Terus jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan untuk kesehatan kita semua. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan, semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu happy ya. Amin amin amin. Balik lagi kita ke pick a card ya. Di sini ada seperti biasa color pen 3. Di sini ada coklat, biru, dan hijau. Temanya kali ini adalah dia kepoin kamu gak sih? Nah gitu. Kenapa sih pada senang-senang banget nih kalau soal stalking? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Disimak aja videonya supaya bisa nemenin kalian sebagai hiburan kalian ya, nemenin kalian yang di rumah aja saat ini ya. Aku tuh lagi rajin banget kan, 2 hari sekali bikin video, 2 hari sekali bikin video gitu kan, karena buat nemenin kalian, hiburan kalian ya, di rumah aja yang gabut-gabut. Oke, disimak aja dia kepoin kamu atau enggak. Nanti aku bakal jelasin untuk detailsnya. Check it out. Halo, untuk pilihan yang pertama, dia kepoin kamu atau enggak? Ternyata dia tidak kepoin kamu. Kenapa dia nggak kepoin kamu? Kamu punya sosial media nggak? Kamu jangan-jangan kamu punya sosial media ya?
Tapi sebenarnya kita jelasin dulu yang pertama. Kepo itu kan bisa dari sosial media, by online atau by offline. Mungkin juga dia kepoin kamu, tanyain kamu ke teman-teman kamu, itu bisa juga ya. Berarti kita perjelas sekarang kalau kepoinnya itu bisa online atau offline ya. Bisa stalking atau bisa juga tanya ke teman-teman kamu atau apapun itu caranya ya. Banyak sekali untuk orang kepo. Dia kepoin kamu atau enggak? Dia nggak kepoin kamu ternyata. Kenapa dia nggak kepoin kamu? Sepertinya dia sedang bermuram durja. Bermuram durja. Lagi kenapa ini kucingnya? Coba. Ya. Di sini dia kayak lagi galau-galau, sedih-sedih. Kenapa seperti itu? Kayaknya lagi galau sih dia tuh. Aku lihat di sini, dia kayaknya lagi asik sendiri ya, sama dirinya sendiri ya. Mengapa begitu? Copot. Kenapa dia seperti itu? Kayaknya dia ini nih lagi abis move on ya, atau lagi proses move on ya. Kayaknya dia lagi clean up, clean up macam-macam sih, clean up dirinya dari sesuatu yang membuat dia sedih, atau dia clean up pikiran, hati, dan jiwanya dari seseorang yang memang dia merasa sudah waktunya dia untuk meninggalkan. Nah, pasti kalian habis putus deh. Kan curiga yang berlebihan. Kayaknya kalian habis pisah, habis putus ya. Aku lagi happy nih, nggak happy sih sebenarnya. Aku habis dapet kritik yang tajam, gengs, dari komen ya. Aduh, mau maghrib nih, kayak harus buru-buru. Jadi ceritanya aku kemarin itu sempat dapat komen. Sebenarnya sih nggak sarkas sih, aku happy aja, senang aja. Aku tuh bukan tipe orang yang gampang down ya. Kalian harus tahu itu, dan kalian tahu banget kan aku selalu nyuruh kalian positif karena orangnya aku tuh positif banget gitu kan. Mau di komen apapun aku selalu ngambil sisi positifnya, aku terima apapun komentar ya. Jadi kalau dibilang happy, nggak happy juga, lagi good mood aja. Biasanya kan aku kayak bawain video, tapi akhir-akhir ini jarang ketawa ya. Jarang ketawa karena aku lagi proses penyembuhan. Aku tuh kadang kemarin sebelum wabah virus, bukan pas virus ini dan aku sakit ya, enggak, amit-amit. Sebelum virus aku tuh sebelum wabah virus aku sakit-sakitan karena aku males makan, pasti kalian udah tahu kan. Nah itu karena itu jadi aku sakit-sakitan. Jadi selama bikin video aku nggak bisa tertawa ya, karena kondisi aku aja tuh masih lemah, gimana mau ketawa ya kan, gimana mau happy. Nah sekarang aku udah agak lebih baik, udah better lah, jauh lebih baik. Jadi udah bisa ketawa sama kalian ini, udah bisa ngetawain kalian lagi ya, udah bisa ngetawain kalian kalian yang belum move on, kalian yang diselingkuhin, kalian enggak, aku nggak ketawain bagian itu. Ya udah, back to ini ya. Jadi gini, aku lihat di sini kayak kalian baru putus. Mungkin kalian baru berpisah. Karena aku lihat di sini dia seperti baru meninggalkan sesuatu atau seseorang ya. Bisa juga baru ninggalin, lepas dari relationship bisa. Atau bisa juga dia galau karena habis meninggalkan karirnya, pekerjaannya, bisa juga. Tapi yang jelas aku lihat di sini dia lagi ini bersih dan meninggalkan. Anggaplah dia move on dari something ya. Lalu dia juga terlihat di sini adalah aku lihat dia di sini sedang berjuang. Dia kayaknya lagi berjuang berjuang menjalani hidupnya. Dia balik ke hidupnya, memutuskan untuk kembali ke hidupnya, fokus ke hidupnya ya. Aku lihat juga di sini dia nggak kepoin kamu, tapi ada hal yang memang saat ini lagi dia kepoin. Kepoin siapakah dia? Kepoin apakah? Ya. Dia tuh suasana hatinya kayaknya lagi nggak enak. Ya.
suasana hati lagi nggak enak, terus keadaan ekonomi mungkin finansial dia mungkin juga lagi nggak baik, naik turun ya, naik turun. Dia sebenarnya ini sih, dia butuh seseorang sebenarnya untuk support dia untuk bangkit ya. Dia juga dia tuh seperti mencoba untuk menguatkan diri sendiri sih. Karena aku lihat di sini kayaknya dia lagi nggak bersosialisasi deh, lagi sendiri-sendiri terus, sibuk sama diri sendiri, main-main sama diri sendiri, terus fokus ke dunianya sendiri gitu. Kayaknya itu memang satu hal yang memang dia ingin putuskan, fokus sama dirinya sendiri ya. Mungkin juga ada beberapa yang dekat sama dia ya, ada beberapa yang dekat sama dia, tapi mungkin dia dekat sama beberapa orang. Dia ada feedbacknya ke orang tersebut beberapa. Apa sih? Aduh, agak berisik. Jadi sebenarnya aku lihat dia nih ada yang deketin. Dia mencoba memperhatikan mereka balik gitu ya. Dia merhatiin juga. Cuma beberapa ada yang dia cuekin ya. Mungkin ada beberapa yang mengalihkan perhatiannya dia gitu. Tapi benar sih, kayaknya dia dekat sama beberapa orang. Dia dekat sama beberapa orang ya. Tapi dia ada yang memang dia tertarik mungkin sama seseorang. Orangnya kamu atau bukan sih? Ini mohon maaf ya, ini pacar, mantan, atau siapakah gebetan kalian ya? Coba sebentar. Tapi kalau misalnya kita tanya dia kepoin kamu atau enggak, jawaban pertama udah jelas dia nggak kepoin kamu. Berarti dia lagi emang memperhatikan seseorang, kayak fokusnya ada di satu orang saat ini. Mungkin bukan kamu berarti ya. Sangat disayangkan sekali. Dia tapi akhirnya dia menjauh dari orang itu. Dia menjauh dari orang itu atau menjauh dari kamu? Hai, gimana ya? Aku lihat di sini juga dia agak pusing ya, kayaknya jalani hidupnya nih pusing banget gitu ya. Dia ngerasa tuh hal negatif datang terus ke hidupnya, stres banget dia kayaknya ya, stres banget. Jadi dia kadang ya diam aja, santai, karena dia kadang juga bingung harus ngapain gitu. Dan aku lihat apa, ayo. Tapi dia ini loh, kalau misalnya itu mantan kamu, dianya itu, dan kalian baru putus, aku lihat seperti dia masih suka mengingat-ingat masa lalu ya. Mengingat masa lalu, tapi nih si wanita energi femininnya nih galau. Tapi dia nih tetap aja fokus sama dirinya sendiri. Iya. Terus yang ceweknya di sini ngerasa dicuekin. Mungkin dia tipe-tipe yang gengsian, ya, nggak mau mendekat atau nggak mau, bukan tipe-tipe yang mengejar atau mendekati. Sombong. Iya, karena menurut dia adalah segala sesuatu hal itu ya udahlah, balikin aja ke takdir gitu. Dia agak pasrahan karena mungkin dia tipenya yang gengsi, jadi dia nggak mau ngejar, atau memang dia sudah cukup realistis, jadi dia berpikir seperti udahlah, lihat aja nanti gimana, waktu bakalan bawa dia kemana, kayak gitu ya. Dia sih ada yang merhatiin sih,
gemes. Ada yang merhatiin dia saat ini tuh, berarti dia dekat sama seseorang. Dia dekat sama seseorang terus ada yang merhatiin dia, ya. Ya that's why dia mungkin nggak kepoin kamu, nggak merhatiin kamu. Katakan udah nggak merhatiin ya, mungkin sebelumnya pernah ada masa-masa dia memperhatikan kamu, ya kan? Justru di sini kelihatannya gini, ada yang memperhatikan dia, kayak care sama dia. Nah, dia berarti dekat sama seseorang saat ini. Nah, hubungan mereka itu ada yang kepoin. Justru dia yang dikepoin sama kamu nih pasti nih. Yakin deh. So tau nggak? Enggak lah. Ya, kayaknya gitu. Berarti saat ini dia dekat sama seseorang. Nah, hubungan mereka malah ada yang kepoin. Jadi pertanyaannya, ada yang kepoin hubungan mereka atau enggak ya? Temanya gitu ya harusnya. Bukan ada yang apa? Ada yang kepo atau enggak sama kamu. Ya, lanjut. Nah, dia kayaknya baru mulai juga sih hubungannya sama orang yang lagi dia deket saat ini. Dia kayaknya ingin ini nih, ingin mencoba sesuatu hal yang baru dengan orang itu, ya. Wah, lama-lama ini nih care banget nih orang, selalu saling support kayaknya, selalu saling nolong. Tuh kan, ujung-ujungnya deket kan, kacau deh. Ujung-ujungnya benar dia deket sama seseorang, ya, deket banget. Mereka saling take care, taking care of each other, ya. Mereka peduli satu sama lain, dan aku lihat di sini kadang nih dia nih tipe orangnya gini ya, nggak mau ini, tipe-tipe yang cari aman, ya. Walaupun udah deket, dia bingung nih kayaknya sama hubungannya sama orang baru yang dia deketin itu. Walaupun bingung, tapi dia ini sih, dia tuh ada jiwa-jiwa fighter. Dia mau berjuang, ya. Dia mau berjuang, iya. Dia mau berjuang, dia mau memulai hubungan yang baru. Kulihat seperti itu, ya. Tapi perasaannya cukup ini ya, cukup bikin dia campur aduk. Tapi dia mencoba karena dia ingin merasakan sesuatu hal yang baru di dalam hidupnya. Tapi kadang ada ketakutan juga di dalam dirinya dia. Makanya kadang dia mencoba untuk kayak apa sih, kadang dia bingung sendiri sama diri dia. Jadi dia banyak ini juga bertanya sama diri dia, sebenarnya dia mungkin cocok nggak sih sama orang itu gitu. Kadang dia menyendiri juga, banyak kebingungan kayaknya yang dia hadapi, ya. Tapi dia nih seperti banyak kebingungan, jadi akhirnya dia juga kadang nggak banyak yang dia lakuin. Tapi orang yang lagi deket sama dia tuh kayak selalu menghampiri gitu, ya. Selalu menghampiri, dan ada perasaan sih dia kayaknya, ada perasaan ke orang itu. Tapi suka ini aja, suka kayak ada perbedaan aja kadang di antara mereka, ya. Apakah sudah cukup? Udah kelamaan nih. Nanti ada yang komen lagi, kak kok kayak males gitu. Aku tuh bukan males, geng. Aku tuh kan di sini kelihatan udah berapa menit timingnya aku ngomong gitu. Jadi pastilah tiap reader pasti di channel YouTube tuh pasti udah tahu nih udah berapa lama. Kita kan pasti punya jangkauan, kita pasti punya standar waktunya sendiri. Dan kita kalau udah ngerasa cukup sama readingnya, ya udah gitu. Mau di sampai detail kayak apa gitu loh, ya kan. Mau dilama-lamain juga kalian pasti bosan sendiri, ya kan. Makin gak jelas nanti ujung-ujungnya kalau lebih lama lagi gitu.
gitu. Kalau mau lebih lama kalian bisa personal reading, kalian bisa booking, kalian bisa lihat di description. Susah banget sih aku tuh kalau ngomong RS. Kalian bisa cek di description box ya. Kalian bisa chat di chat admin aku ya, bisa booking di situ ya. Di situ lengkap, ada price listnya. Silakan tanya admin aku ya kalau mau booking dan mau puas, mau detail pembacaannya, personal reading, silakan booking ya, sayangku ya. Jadi itu saja ya, aku sudahi di sini ya, karena aku ngerasanya udah cukup ya, bukan karena malas. Catat. Ya, kalau ditanya dia kepoin kamu atau enggak, dia nggak kepoin kamu karena saat ini dia udah kayaknya memutuskan untuk move on mungkin dari kamu ya. Mungkin kalian sudah berpisah karena dia memang awalnya dia galau, akhirnya dia apa ya, pas habis galau itu dia udah berniat untuk bersih-bersih, clean up tentang kamu mungkin ya. Akhirnya dia udah fokus sendiri sama hidupnya, melalui berbagai kegalauan ya. Akhirnya dia dekat sama beberapa orang dan akhirnya ada satu orang mungkin yang dia dekat saat ini gitu, saling deket sih, mungkin ada perasaan keduanya ya gengs. Kalau misalnya ditanya dia kepo atau enggak sama kamu, dia enggak kepo sama kamu karena mungkin dia udah punya kehidupannya yang baru ya. Oke, itu aja gengs. Makasih udah menyimak video aku dan tunggu video aku selanjutnya. Halo, untuk pilihan biru yang kedua ya, apakah dia kepoin kamu atau enggak? Dia nggak kepoin kamu ya, sayang sekali. Pilihan pertama juga nggak kepo. Wah, kayaknya agak ini deh hidupnya nih, agak ini berantakan. Kenapakah dia saat ini, sayangku? Dia ini nih, dia hidupnya agak kacau ya, dan merasa seperti ada yang mempermainkan dia. Gitu, susah banget aku mau ngomongnya. Ada yang mempermainkan dia. Jadi seperti apa ya, ada yang memang sengaja mempermainkan dia dan dia jadi fokusnya ke situ dulu ya, menyelesaikan masalahnya itu mungkin. Siapa yang mempermainkan dia? Kenapa kayak gitu? Jadi dia seperti ingin apa ya, memberi kayak ngasih pelajaran ke orang itu. Kayaknya dia ingin ngasih pelajaran ke orang itu, kayak memberi apa ya, pasti kayak memberi keadilan mungkin. Paham nggak maksudnya? Aku lihat juga dia agak-agak bingung ya sama hidupnya sekarang. Hidupnya sih lebih baik, tapi mungkin ada masalah yang dia alami. Ini ada masalah tapi ternyata dia lagi deket deh kayaknya sama seseorang juga. Ada perasaan sama kamu atau siapa nih? Sama kamu atau bukan? Enggak kali ya, enggak sama kamu. Soalnya kan tadi pertanyaannya itu jawabannya dia nggak kepoin kamu. Karena menurut aku kalau misalnya dia ada perasaan sama kamu, pasti dia kepoin kamu. Bisa nggak kita bilang kayak gitu, gengs? Ya. Dia dekat sama seseorang, ada perasaan, tapi akhirnya menjauh. Gimana nih? Aduh. Dia menjauh terus karena dia galau ya. Dia ada galaunya nih. Dia ngerasa udah deket sama orang itu, terus dia mungkin mendapatkan apa yang dia mau ya. Akhirnya dia ngerasa udahlah, cukup lah gitu, kayak udah selesai lah hubungannya, walaupun dia galau ya.
ini sih kayaknya ada yang mendekat ke dia, tapi dia tuh bingung ya, dia bingung, agak-agak surprise, kaget, terkejut, gimana nih. Oh gini, I see. Mungkin dia dekat sama seseorang, dia ada perasaan, tapi tuh orang itu mungkin punya hubungan, udah punya pasangan. Jadi dia tuh, orang itu udah punya pasangan, tapi orang itu mendekat ke dia, makanya dia bingung gitu, dan dia nggak bisa mengubah hal itu, yang memang apa ya, kenyataannya orang itu udah punya pasangan gitu ya. Agak stres, banyak hal yang dia apa ya, pertimbangin, aku lihat di sini ya, banyak hal. Iya bener kan, aku bilang dia kayaknya deket sama seseorang yang udah punya pasangan. Sepertinya dia mungkin orang ketiga dalam hubungan seseorang ya, orang ketiga. Dia ngerasa tuh bukan apa ya, orang yang dekat sama dia sih seneng sama dia gitu ya, tapi apa ya istilahnya, dianya malah ngerasa gue tuh kayaknya orang nggak baik banget ya gitu, merusak hubungan orang atau kayak gimana gitu ya, aku lihat kayak gitu. Jadi yang kelihatan di sini ini seharusnya situasi dia sih ini ya, bukannya kamu ya. Jadi yang kelihatan di sini adalah seperti dia tuh malah kepoin hubungan orang. Ini bener kan gak sih? Yang kepoin, yang kepo tuh dia ke hubungan orang kan, bukan kamu ke dia kan? Karena kan yang lagi kita bahas nih dia, ya. Dia suka kepo ke hubungan orang, dia jadi orang ketiga nih, dan dia tuh lagi galau dia, tapi dia tahu itu tuh bikin dia sakit hati, tapi dia maju aja terus ya, dia tetap maju, dan dia tetap maju, dia tetap fokus. Dia fokus ini juga sih ke karir, ke kerjaannya dia ya, dia pay attention ke sana juga. Dan ada hal juga yang dia kepoin, mungkin ya orang yang lagi deket sama dia itu dia lagi kepo ke sana. Dia juga lagi apa sih, fokus ke karirnya, ke kerjaannya dia cari money sepertinya ya. Kadang dia bersembunyi sih di dalam apa, dia kadang juga sekarang kelihatannya kayak antisosial, dia nggak mau keluar, sembunyi aja di dunianya sendiri, dia asik sendiri ya. Ini dia kayaknya ada hal yang dia masih ragu-ragu, terus dia tutupin itu, dia nggak kasih lihat, dia nggak tunjukin apa sih perasaannya saat ini ke orang lain. Dia lebih kayak pengen nutupin aja sih ya. Capek juga karena dia ngerasanya tuh capek ya, dia ngerasanya capek, terus dia juga lagi fokus sama keluarga. Kayaknya ada seseorang yang pengen dia lindungi, aku lihat di sini. Dia agak sedih sih, dia kayak galau gitu, ada yang bikin dia dilema ya, ada yang bikin dia dilema. Kayaknya kalau misalnya dia itu laki-laki, berarti dia lagi deket sama seorang wanita yang cukup wow menurut dia, tipenya dia banget mungkin ya, tipe-tipe yang apa sih, menjaga gitu. Kalau misalnya dianya itu feminin ya, berarti dia itu tipe-tipe cewek yang keibuan ya enggak iya atau enggak. Kayaknya sih dia sih ini ya, kayaknya tipe-tipe yang baik, suka support orang, suka nolong orang, tapi takut atau mungkin memang dia deket sama beberapa orang saat ini, dan dia tuh lagi senang aja bantu-bantu orang gitu, lagi senang, mungkin ada sesuatu yang lagi mereka kerjain ya. Jadi dia sedang melakukan sesuatu dengan beberapa orang kayaknya.
Dia nih ini ya, dia nih lagi malah dia nih kayak yang pilihan pertama deh. Berarti dia mungkin bisa jadi lagi merhatiin hubungan orang lain deh. Ini padahal ada seseorang yang perhatian sama dia, aku lihat di sini. Ya. Kayak dia tiap hari tuh ditanya udah makan atau belum tuh, kayak gitu tuh, ya. Nanya-nanya doang, bawain makanan lah. Ya. Terus aku lihat juga di sini. Dia sih happy loh. Bener deh, dia happy. Dia happy dan dia kayak tipe-tipe yang pasrah nih sama hidupnya. Dia dekat sama beberapa orang mungkin, tapi dia lebih kayak ya udahlah, lihat aja nanti akhirnya gue sama yang mana. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kalau ditanya dia kepoin kamu atau enggak, dia enggak kepoin kamu karena hidupnya cukup agak kacau dan berantakan. Ya. Agak chaos, terus dia fokus aja gitu sama sama kehidupannya yang berantakan itu. Tapi akhirnya akhirnya dia malah dekat sama seseorang, tapi orang itu malah udah punya pasangan kayaknya. Dan mereka dia kepo sama pasangan orang, sama hubungan orang, aku lihat gitu ya. Dia fokusnya ke sana sekarang, makanya dia nggak kepoin kamu, malah dia yang kepoin orang. Gemes. Yaudah gengs, itu aja ya. Terima kasih sudah menyimak video aku. Tunggu video-video aku selanjutnya. Maci. Halo, untuk pilihan yang ketiga, dia kepoin kamu apa enggak? Kok pilihannya sama semua ya? Kok nggak kepoinnya? Aku pengen tahu nih kalian siapanya dia sih, mantan atau yang udah berapa lama? Kita lihat ya kenapa dia nggak kepo. Dia tidak kepo karena dia juga bingung sama hidupnya. Dia tuh lagi cari posisi yang aman sebenarnya di dalam hidupnya karena dia mengalami kebingungan ya. Dia bingung, dia lagi benar-benar kayak berjuang, berusaha sama hidupnya. Banyak hal yang dia pikirin nih ya. Kayak sedih banget sih. Dia agak hati-hati sih sama hidupnya saat ini, dan dia lagi anti sosial. Mungkin dia nggak mau keluar, dia lebih seneng sekarang tuh kayak bersembunyi di di dalam dunianya sendiri ya. Terus dia juga ini mau gantung diri. Enggak lah ya, dia tuh sebenarnya lagi asik sama dunianya sendiri aja. Lagi asik sama dunianya sendiri, walaupun ada beberapa orang yang mencoba mendekat atau ngajak mendekat atau ngajak dia main atau gimana sih, kayak ya gitulah intinya ya. Tapi dia kayak membuat batasan. Dia membuat batasan ke orang-orang yang mencoba mendekat ke dia. Gitu ya. Dia pusing, kayaknya dia punya hubungan deh sama orang lain. Kayaknya dia deket sama seseorang kayaknya. Dia dekat sama seseorang tapi dia galau. Ya. Mungkin kelihatan orang itu beda kayaknya sama dia. Ada perbedaan. Ya, sepertinya ada perbedaan. Itu yang bikin dia pusing, ya. Itu yang dia bikin pusing sesungguhnya. Ini tuh sama kayak mirip pilihan kedua ya.
Dia kan ngerasa ada perbedaan nih ya, aku lihat sama orang yang kayak deket sama dia gitu. Karena ada perbedaan itu, akhirnya dia mencoba untuk memperhatikan yang lain, memperhatikan orang lain. Dia seperti ini sih, dia memutuskan untuk bermain-main dengan orang itu, kayak have fun aja, dekat sama beberapa orang tapi untuk have fun, nggak untuk serius ya. Tapi bisa juga saat ini dia menjalin hubungan dengan seseorang, terus ada orang ketiga mungkin di sini. Aku lihat ada orang ketiganya sih, tapi aku belum yakin yang jadi orang ketiga ini siapa ya. Dia dekat sama seseorang tapi kadang dia juga takut gitu loh sama hidupnya apa yang sekarang. Dia banyak apa sih, kayak pengen sendiri sih. Aku lihat di sini pengen sendiri terus karena dia pusing ya, sesungguhnya dia pusing sama hidupnya ya, makanya dia bersembunyi tapi dia kepo. Tapi dia nggak kepoin kamu, dia sibuk sama dunianya sendiri nih, aku lihat. Iya, ada seseorang yang kayak dia lagi kepoin sekarang, dia stalking. Dia kayak fokus ke orang itu karena hubungannya stuck. Jadi dia cuma kepo-kepo aja ya. Ini aku lihat yang energi femininnya nih, diam-diam kepikiran, banyak pikirannya ya. Kenapa bingung milih seseorang atau gimana? Oh iya, setelah dia dekat sama beberapa orang, dia kan stalking nih ya. Dia stalking dari jauh, terus dia kayak ada jeda gitu. Akhirnya dia ngejauh deh kayaknya sama orang yang dia deket. Dia menjauh, terus bisa jadi dia deket lagi atau dia menjauh dan dia menjalin hubungan dengan orang lain ya. Berarti dia nggak kepoin kamu saat ini karena emang dia lagi fokus sama yang lain ya. Dia ini kayaknya orangnya tipenya gengsian deh, bingung aku jadinya. Karena aku lihat di sini kayak dia dekat sama beberapa orang, terus dia kan kayak agak takut-takut gitu ya deketnya, jadi dia cuma stalking. Terus nggak ada yang dia lakuin, akhirnya kayak dia ngejauh, terus tiba-tiba ada lagi dia dekat sama seseorang, terus tiba-tiba dia cuek lagi gitu. Padahal mungkin orang itu mau sama dia, cuma dia kayak gengsian gitu kayaknya ya. Dia gengsian padahal hubungan mereka bagus nih. Jangan-jangan kamu nih yang kepoin dia nih atau dia yang kepoin hubungan orang. Dia dekat sama seseorang terus dia kepoin hubungan orang. Nah, aku lihat di sini ada seseorang yang memperhatikan hubungan orang lain. Siapakah itu ya? Tuh kan aku bingung. Dia dekat sama seseorang tapi cuek gitu, dianya nih cuek. Berarti dia tipe yang cuek emang ya, atau gengsian ya. Kayak mereka baru deket sih, mereka baru deket, tapi justru baru deket itu yang bikin dia kepikiran. Dia sih banyak deket sama beberapa orang, cuma dia ngerasanya kayak beberapa orang itu nggak bikin dia tertarik ya, nggak bikin dia tertarik, malah makin bikin dia bingung harus pilih yang mana gitu ya. Aku lihat di sini ada bingungnya lah dia ya. Dia sih mau mendekat tapi dia takut ya kayaknya. Dia mau mendekat tuh takut, mau pilih yang mana tuh dia takut. Mungkin dia ada background punya apa ya, kayak masalah mungkin dalam love life-nya dia, jadi dia kayak banyak hal-hal yang dia takuti ya. Karena aku lihat di sini dia on off gitu loh kelakuannya, kayak dari awal ya dia kan cari aman karena dia kayak kayak bingung sama hidupnya. Dia bingung tapi dia berjuang, terus dia takut lagi ya. Dia takut tapi dia padahal tuh orang banyak yang mau mendekat ke dia
Terus dia kayak maju mundur, dia maju mundur, takut tuh, lihat banyak banget nih kartunya. Terus dia ngejauh, dia deket lagi, dia cuek lagi, dia tebar pesona lagi, terus akhirnya dia cuek lagi. Ini gimana hidupnya coba? Bingung sendiri kok aku ya jadinya ya gitu. Jadi kalau ditanya dia kepoin kamu atau enggak, dia nggak kepoin kamu, karena berarti dia memang lagi apa ya, lagi nggak jelas juga sama hidupnya ya. Kayak yang tadi aku bilang, kadang dia ngedeket ke orang, kadang dia jauh, deket lagi, jauh lagi. Nah orangnya itu beda-beda, nggak satu orang aku lihat kayaknya di sini ya gitu ya. Dia emang fokus ke love life, tapi ya kayak gitu love life-nya ya, nggak fokus ke karir dan lainnya ya. Memang lagi masalahnya ke sana. Dia ingin bermain-main sih sebenarnya, lagi pengen have fun aja kayak gitu, nggak mau yang terikat sama hubungan yang serius gitu maksudnya ya. Oke guys, itu aja ya. Terima kasih sudah menyimak video aku untuk kali ini. Tunggu video-video aku selanjutnya, dan jangan lupa happy selalu, sehat-sehat selalu, kudoakan. Kita harus selalu berdoa untuk selalu semoga dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, selalu kita semuanya, yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di Singapura. Halo, semoga kita selalu dilindungi ya sama Tuhan. Amin. Semoga kita dijauhkan dari segala macam virus dan penyakit. Amin ya. Berdoa ya, beneran loh, berdoa loh. Ini berdoa nih ya. Coba kita berdoa sama-sama dulu ya. Aku kasih waktu sebentar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, yeay. Udah berdoa, happy banget. Semoga doa kita dikabulkan ya. Udah itu aja. Tunggu video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. I love you, gengs.